kenapa saya nggak mau kesana lagi, karena saya melihat Pak Faisal ini sudah temperamental ya. Saya lihat di media sosial, di TV juga ngomongnya sudah ya sangat ya temperamental lah gitu ya. Kalau bagi keluarga Vanessa, khususnya saya, sekali lagi saya tidak mengajukan apa-apa ke pihak pengadilan, baik itu harta waris maupun hak asuh Gala. Jadi yang mengajukan adalah pihak keluarga Bibi. Kalau saya tidak mengajukan apa-apa, tetapi saya sudah membaca beritanya, artinya membaca surat yang diajukan Pak Faisal. Saya sudah membaca, dan seperti kata Milano, langkahnya memang sudah tepat Pak Faisal kan, sudah tepat. Makanya saya juga tidak mempersulit Pak Faisal, karena untuk mengurus itu semua memerlukan data-data dari saya. Salah satunya KTP saya, KTP almarhum mamanya Vanessa, kakaknya saya, surat kematian. Saya tidak mempersulit. Saya fotokopi semuanya lengkap, saya kasih Pak Faisal. Nah, jadi sekali lagi saya hanya menunggu saja tanggal 30 November ini, karena ada pengadilan, ada sidang, ya sudah saya ikuti. Itu maunya mereka. Kalau saya masih berduka, saya masih berkabung, saya tidak mau mengikuti ikut-ikut artinya ke pengadilan juga. Nanti mungkin setelah 40 hari mungkin. Tapi kalau sekarang kan tidak, biar aja Pak Faisal. Jadi kalau dari pihak keluarga itu sih. Jadi kalau memang Pak Faisal mau ke pengadilan, ya monggo silakan, tapi saya tidak mempersulit. Seperti kata Bang Milano, langkah mereka sudah tepat kok ya, tapi kalau menurut saya tidak etis ya, tidak elok untuk diajukan di mana ya makam juga masih basah ya, belum kita masih berduka, tapi sekarang sudah rame masalah harta waris dan hak asuh Gala. Berarti Om tanggal 30 akan hadir? Sesuai dengan undangan dari pihak pengadilan, sebagai warga negara yang baik ya, saya diundang untuk menjadi di situ undangannya jadinya apa ya, saksi. Jadinya sebagai saksi kali ya. Saya ada undangannya, tapi saya diharapkan hadir. Ya saya akan hadir sebagai warga negara yang baik, karena ini ada kasus yang harus diselesaikan di pengadilan yang berhubungan dengan hak asuh anak dan hak waris yang diajukan oleh bapaknya Pak Faisal. Ya saya hadir tanggal 30 nanti. Om Dot, ada sedikit rasa keberatan nggak sih Om dari yang diajukan sama Pak Faisal, karena yang kita tahu Om Dot tidak membaca semua surat itu gitu, hanya langsung menandatangani gitu kan. Ada perasaan keberatan atau mungkin nanti akan seperti apa di dalam sidang tanggal 30 Om Dot sebagai saksi nanti atau Ya, keberatannya dari awal juga kan, setelah surat itu sudah masuk di pengadilan agama, itu sudah berbentuk draft gitu. Jadi saya tidak membaca lagi draft itu, karena yang membuat Pak Faisal, istrinya, dan pihak pengadilan. Yang sangat saya sayangkan pada saat itu, harusnya kan saya diikut sertakan dalam pembuatan draft tersebut. Jadi tidak ada keberatan ataupun revisi-revisi yang sudah disepakati. Nah ini kan saya pada saat itu datang juga sudah berbentuk draft dan tidak tinggal menandatangani aja, bisa ditandatangani. Jadi karena saya memang percaya kepada Pak Faisal pada saat itu, ya saya tanda tangani dengan mindset saya itu, saya pikir itu adalah hak asuh bersama, bukan hak asuh tunggal gitu. Pada saat itu saya tanda tangani karena memang dari sejak Vanessa kecelakaan dan dimakamkan sampai tahlilan itu kan banyak juga wartawan tanya ke saya kan, bagaimana hak asuh, boleh dilihat deh ininya, diputar lagi. Saya bilang hak asuh bersama,
hak asuh bersama antara keluarga Bibi dan keluarga saya. Saya nggak pernah mengatakan hak asuh saya berikan kepada keluarga Faisal. Ada nggak pernyataan saya yang seperti itu? Tidak ada. Saya ingat sekali, coba dibuka pernyataan-pernyataan saya sama teman-teman wartawan yang pada saat itu menanyakan hak asuh Gala gimana, Dedi, hak asuh Gala gimana. Saya bicara hak asuh bersama. Hak asuh Gala itu akan kita hak asuh Gala bersama antara keluarga Bibi dan keluarga saya. Dan ternyata karena saya tidak mengerti tentang hukum, ternyata hak asuh bersama itu ternyata tidak ada pada saat saya tanya di pengadilan. Jadi harus ada diputuskan hak asuh anak itu diberikan kepada keluarga Bibi, Pak Faisal, atau saya sebagai keluarga Vanessa. Nanti itu argumentasinya akan ditetapkan, nanti diputuskan oleh pihak pengadilan gitu. Jadi seperti itu. Jadi kalau saya bilang keberatan, ya saya sangat keberatan pada isi surat pada saat itu. Makanya setelah dari pengadilan kan saya datang tuh ke rumah Pak Faisal untuk kita berkomunikasi, bicara baik-baik. Tapi apa yang saya dapatkan? Saya malah diomel-omelin gitu loh. Pak Faisal malah marah-marah sama saya. Istri saya ditunjuk-tunjuk gitu. Bahkan seperti sudah mau menyerahkan Gala. Ambil saja Pak Dodi Gala. Saya akan mundur dari pengadilan. Kalau Pak Dodi mau mengajukan pengadilan juga atas hak asuh Gala, monggo silakan, ambil aja, ambil. Seperti itu yang saya dapatkan. Saya kaget gitu. Harusnya kan kita bicarakan secara baik-baik pada saat itu. Kalau mungkin memang saya ada salah kata pada saat itu, harusnya kan kita baik-baik. Yang saya bicarakan di sini kan sebenarnya ke Pak Faisal ingin hak asuh bersama. Ternyata tidak ada memang hak asuh bersama di pengadilan. Tapi apa yang saya dapatkan di rumahnya Pak Faisal, saya dimarah-marahin. Ya, nadanya tinggi, ya. Terus kalau Pak Dodi mau mengajukan, saya yang mundur. Kalau Pak Dodi mau mengajukan hak asuh Gala, ya saya mundur. Saya sudah capek, saya sudah kehilangan anak saya. Ya, terus ya udah, yang saya pernah bilang ya udah ambil saja. Kalau Pak Dodi mau ambil. Nah pada saat itu kan tidak elok ya seperti itu gitu. Kalau saya kan ada unggah-ungguhnya ya, sebagai orang Timur saya nggak bisa seperti itu marah-marah. Ya kalau memang pada saat itu saya ambil, ya nggak salah tuh ya, karena Pak Faisal sudah bilang ambil saja Bibi dengan nada yang tinggi gitu. Ambil saja Gala gitu. Ambil saja Gala gitu dengan nada tinggi. Nah pada saat itu saya kalau mau ambil Gala sih bisa kan, tapi saya sama istri saya sudahlah nggak usah. Saya kalau mau ambil Gala tapi dengan cara-cara yang elegan, cara-cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu yang terjadi pada saat itu. Artinya komunikasi juga setelah itu sudah nggak komunikasi lagi ya Om? Iya, melihat temperamental dan sikap Pak Faisal yang seperti itu, sangat kecewa saya gitu. Kok sebagai orang tua, sebagai kakek kok mengeluarkan statement seperti itu, dan saya jadi marah-marah seperti itu gitu. Apa yang harus dimarah-marahkan gitu, karena kan ini kan saya punya hak juga. Ini kan ini menyangkut masa depan cucu saya gitu loh. Ya kan, ini saya harus perjuangkan. Kenapa kok saya mau perjuangkan kok dia marah gitu? Apa yang salah dengan saya gitu? Kalau misalnya bilang kemarin Pak Dodi bilangnya saya hak asuh, saya nggak pernah ngomong seperti itu. Hak asuh itu bersama. Saya nggak mau nanti pada saat Gala itu besar, ya saya nggak mau tuh nanti Gala akan bicara ke saya di saat nanti dewasa. Gitu. Dedi, kakek dulu kenapa Dedi sama kakek kok tidak memperjuangkan Gala? Apa Dedi kakek nggak sayang sama Gala? Apa kakek sama Dedi nggak suka sama Gala? Nah itu saya nggak mau gitu. Yang saya inginkan adalah nantinya di saat Gala itu besar, saya tidak punya beban. Artinya saya sudah memperjuangkan anak ini, cucu saya ini. Kalau misalnya akhirnya pihak pengadilan yang menentukan Pak Faisal yang mendapat hak asuhnya, ya saya support. Toh dia juga kakeknya juga kok, ya kan? Nah tapi kita harus hormati keputusan pengadilan nantinya. Kalaupun nanti akhirnya jatuh ke tangan saya, ya harus legowo juga, harus saya juga disupport seperti itu. Jadi artinya untuk kemarin itulah kesalahpahamannya, miscommunicationnya di situ. Jadi kenapa saya nggak mau kesana lagi, karena saya melihat Pak
Pak Faisal ini sudah temperamental ya, saya lihat di media sosial, di TV juga ngomongnya sudah ya sangat ya temperamental lah gitu ya. Jadi saya segan untuk kesana ya. Yang menarik ketika dikonfrontir ke pihak Faisal